Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar bersama tentang wawasan kebangsaan, bela negara, dan cinta tanah air. Indonesia adalah negara yang sangat luas. Di dalamnya terdapat kepulauan yang penuh dengan kekayaan dan keragaman budaya, ras, bahasa daerah, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Tercatat tahun 2019 lebih dari 17.504 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Dihuni lebih dari 250.700.000 jiwa yang tersebar di seluruh Nusantara, terbagi menjadi 1.340 suku bangsa. Terdapat 6 agama yang diyakini, dan ada 700 bahasa daerah yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 yang mempunyai tujuan ikut melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia, negara kesatuan yang terdiri dari beragam suku bangsa. Para pendiri dan pahlawan bangsa rela berkorban jiwa raga demi memperjuangkannya dengan cara memukul para penjajah yang berkuasa. Kitalah yang saat ini menikmati hasilnya, hidup tenang, aman, tanpa ancaman dari para penjajah. Namun, akhir-akhir ini negara kita sedang diusik oleh isu-isu yang melanda. Isu-isu yang melanda diantaranya adalah terorisme yang berkedok agama. Sebagai generasi penerus bangsa, kita berkewajiban memerangi upaya pemecah belahan yang dilakukan oleh terorisme dan kelompok radikal yang hanya mementingkan kelompoknya sendiri dan seolah dibenarkan oleh agama sesuai penafsiran mereka. Yang kedua yaitu demo yang berujung rusuh dan memakan korban jiwa. Indonesia itu besar karena sikap toleransinya yang bisa menerima perbedaan dengan bijak. Lebih baik kita berpikir untuk mencari solusi daripada kita saling menyalahkan satu sama lain. Yang ketiga adalah gerakan separatisme. Gerakan separatisme terus bergaung sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Tak jarang pula gerakan separatisme ini menyebabkan pertumpahan darah baik dari pihak militer maupun pihak sipil. Yang keempat adalah isu-isu rasisme. Rasisme adalah diskriminasi dan penentangan terhadap seseorang dari ras yang berbeda. Kita dapat dikatakan rasis jika melakukan cemoohan, bullying, atau dengan menyingkirkan orang lain karena melihat asalnya. Yang kelima adalah penyebaran hoax atau berita bohong dengan cara sengaja. Contohnya penyebaran hoax di media sosial.
Di Indonesia sangat banyak terjadi kasus penyebaran berita hoaks, kebohongan, atau kebencian, baik itu sesama suku, ras, dan agama, maupun yang berbeda, yang menyebabkan perpecahan antara si penyebar hoaks dengan yang bersangkutan, maupun kalangan lain. Tak hanya merugikan korban penyebaran hoaks, si pelaku juga mengalami kerugian, yaitu dari segi reputasi yang ia miliki. Narkoba. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus bertambah setiap harinya. Generasi muda memang menjadi sasaran yang menggiurkan bagi para pengedar narkotika, sebab masih sangat rawan diracuni oleh pergaulan yang salah. Pergaulan yang salah bisa menyebabkan kita terperosok, sehingga kita harus berhati-hati dengan teman-teman kita sendiri. Kita pun harus berani mengatakan tidak pada narkoba, serta meninggalkan teman-teman kita yang dapat merusak kita. Kalian sebagai generasi muda, penerus bangsa, lawan ancaman yang ada dengan tindakan nyata bela negara. Tetapi, bukankah sudah ada TNI dan polisi? Tidak, bela negara tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan TNI dan polisi, tetapi semua warga negara Indonesia, dan itu sudah ada dasar hukumnya yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1940. Pasal 30 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Salah satu perwujudan bela negara adalah cinta tanah air. Kebanyakan orang mengakui bahwa mereka mencintai Indonesia, tetapi tidak sedikit juga dari mereka menyukai dan mengikuti budaya lain, atau bahkan mencintai negara lain lebih dari negara Indonesia sendiri. Sejatinya, rasa cinta tanah air tidak hanya diucapkan, tetapi harus direalisasikan dengan perbuatan yang mencerminkan sikap cinta tanah air. Salah satunya adalah dengan mengikuti upacara bendera. Upacara bendera dilakukan sebagai wujud cinta tanah air. Pernahkah kalian mengamati tim pengibar bendera pada saat upacara bendera? Tim pengibar bendera dilatih dalam nilai kebersamaan dan gotong royong saat mengibarkan bendera merah putih untuk bisa tetap kompak dan seirama. Mereka berdiri dan hormat kepada sang saka merah putih. Pada saat bendera berkibar di atas, terlihat bahwa kita adalah bangsa yang telah merdeka dan berdaulat. Merdeka karena jasa para pahlawan yang gagah berani mengusir penjajah dari Indonesia. Di dalam upacara bendera juga dibacakan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya agar kita selalu ingat akan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui upacara bendera diharapkan dapat memperdalam rasa cinta tanah air dan membangkitkan semangat bela negara. Selain itu, upaya meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan adalah kita bisa meningkatkan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman di dalam masyarakat. Yang ketiga, kita harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Sebagai generasi muda dan generasi penerus bangsa, lawan ancaman yang ada dengan tindakan nyata bela negara. Tongkat estafet perjuangan ada di tangan kalian, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kompetensi masyarakat melalui mutu pendidikan, kesejahteraan, perekonomian, maupun hubungan sosial. Jangan mau terjebak dengan kefanatikan golongan atau kelompok tertentu yang membutakan hati dan meremehkan orang lain. Kalian adalah perubahan sosial bagi bangsa Indonesia yang dapat meneruskan nilai-nilai positif budaya Indonesia.